Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semua kan? Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat ya, dan tentunya dalam keadaan bahagia. Bagaimana kabar siswa SMP Bina Insani pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi ya, bagaimana kabar siswa SMP IT Bina Insani pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Senang sekali rasanya saya kembali membersamai training bersama adik-adik semuanya di SMP Bina Insani Metro. Mudah-mudahan kita semuanya dalam perlindungan Allah ya, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan berprestasi, dan dalam niatan untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Yep, karena hari ini kita ingin menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Siap ya? Oke, sebelum saya mulai, saya akan hitung 1 sampai 10. Siapkan diri kamu, siapkan niat kamu, siapkan fisik kamu, matikan handphone, dan siapkan pikiran kamu mengikuti training di kesempatan pagi hari ini. Siap ya? Saya hitung 1 sampai 10. 1, fokus, niatkan dalam diri, ya Allah, saya ingin mengikuti training ini di pagi hari ini. 2, hilangkan semua pikiran-pikiran negatif. 3, 4, 5, duduk yang rapi. 6, 7, 8, 9, 10. Mudah-mudahan kita semuanya sudah siap ya, dan tentunya kita berharap kita menjadi anak-anak yang berprestasi setelah mengikuti training di kesempatan pagi hari ini. Siap? Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kata pepatah kan, tak kenal maka tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau saya bilang tak kenal maka tak kenalin. Sebelum kita mulai, saya kenalan lebih dahulu, biar kalau nanti kita ketemu di jalan, ketemu dimanapun, kita bisa saling sapa. Siap? Nama saya Indra Budi Setiawan. Aktivitas mengajar di sebuah tempat yang nan jauh di sana, tepatnya di Lampung Selatan, di SD Quran Indonesia. Aktivitas lain, Kak Indra sering memberikan training kepada banyak pelajar, mahasiswa, orang dewasa, orang tua, dan yang lain-lainnya. Intinya berbagi, khairun nas anfa'uhum linnas, karena kita ingin berbagi lebih banyak kepada orang lain, dan kita ingin punya manfaat kepada orang lain. Nah, sebelum dimulai, coba nih saya mau lihat dulu yang sebelah kanan itu siap belum ya? Duduknya masih belum rapi tuh. Oke, sip. Sebelum kita mulai, kita senam otak dulu ya, biar tambah ceria ya. Gerakannya mudah kok. Pertama, 1, 2, oke, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mudah kan? 6 gerakan yang akan kita sama-sama lakukan bersama di training hari ini, bersama dengan siswa-siswa terbaik di hari ini, SMP IT Bina Insani Kota Metro. Baik, dengan lagu ya, kita ikuti bersama-sama. Kita ikuti bersama-sama agar kita bisa lebih ceria. Siap? Tangannya ke atas. Bisa dong, semangat.
Oke, lebih semangat lagi. Wah, kurang semangat nih. Ayo semuanya, ikuti lagi. Oke, lanjut. Sekali lagi. Luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya terus ceria ya. Dengan kita melakukan senam otak, kita akan terus ceria dan kita akan fokus mengikuti materi selanjutnya. Siap ya? Coba kita ulangi lagi, coba tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, Islam, yes. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang Islam yang bahagia ya. Adik-adik semuanya rahmati Allah. Sebelum kita mulai, apakah benar kita sudah benar-benar fokus? Sekarang saya minta kepada kalian semuanya duduk yang rapih, yang nyaman, yang tenang. Kita niatkan hari ini kita ingin menjadi siswa terbaik ya. Kita niatkan hari ini kita ingin menjadi siswa yang punya prestasi ya. Dan kita niatkan hari ini kita ingin membahagiakan kedua orang tua ya. Ya, kedua orang tua kita yang hari ini ada di rumah menantikan kita. Kita ingin menjadi anak yang terbaik, betul? Siapa di sini ingin jadi anak terbaik? Tunjuk. Iya, ternyata semua kita ingin menjadi anak terbaik. Bagus. Nah, teman-teman semuanya, oke, sekarang duduk yang tenang, duduk yang baik, duduk yang nyaman. Oke, nyamankan duduk kalian. Sekarang fokus. Ya, saya ingin minta kalian semuanya, kita akan sama-sama fokus, berniat mengulang kembali niat kita untuk hadir ke tempat ini, dan kita pingin fokus di hari ini diantaranya untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi. Siap? Baik, semuanya duduk yang nyaman. Kalau perlu kita pejamkan mata kita ya, agar kita fokus terhadap tujuan dari mengikuti training pada kesempatan pagi hari ini. Siap? Ya, kita pejamkan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, sekarang tarik nafas dari hidung dalam, buang pelan-pelan dari mulut. Sambil pejamkan mata, katakan nyaman diri saya. Tarik nafas dalam dari mulut, buang pelan-pelan dari mulut. Tarik nafas dari hidung pelan-pelan, buang pelan-pelan dari mulut. Tarik nafas kembali, katakan sambil dilepas napasnya, katakan saya bahagia. Teman-teman, kita berniat yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil pejamkan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada saya jalan terbaik untuk menjadi anak soleh atau soleha. Sambil pegang dada kanannya dengan tangan kanannya, dengan tangan kirinya. Ya Allah, saya berniat di hari ini ingin menjadi anak yang soleh atau soleha. Pegang dadanya, pejamkan matanya. Ya Allah, saya di hari ini berniat ingin menjadi anak yang punya prestasi baik. Katakan kembali, ya Allah, saya di hari ini ingin menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua saya. Pegang kembali, katakan kembali dengan yakin, dengan penuh keyakinan, dengan penuh harap. Ya Allah, ya Allah, biarkanlah aku menggapai impianku dengan jalan yang Engkau tuntun. Ya Allah, biarkanlah aku menjadi orang sukses dengan dukungan orang tua, kakak, adik, guru, dan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya siap. Ya Allah, saya siap. Ya Allah, saya siap. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, bayangkan
Tarik nafas kembali dari hidung. Buang pelan-pelan dari mulut, katakan saya nyaman. Ya. Bayangkan kalian ke sebuah tempat, yang tempat itu selama ini ingin kalian datangi. Apa saja, bisa tempat wisata, gunung, laut, apapun itu. Sekarang bayangkan tempatnya. Ya, sudah? Bayangkan tempatnya. Sekarang pejamkan mata. Bayangkan kamu di situ bersama ayah dan bunda, bersama keluarga kecil, kakak, adik, atau saudaramu. Bayangkan kau sedang ada di situ. Pejamkan mata, bayangkan senyuman-senyuman mereka. Karena bahagia bersama dirimu. Sekarang bayangkan mereka tersenyum memegang tanganmu bersama-sama di tempat itu, ya, di tempat itu sambil bermain bersama denganmu. Bayangkan, ya, mereka mengatakan, wahai kakak, kata adikmu, kata bundamu, wahai anakku, kata ayahmu, wahai anakku yang tangguh, hari ini kami akan melihatmu lebih baik lagi. Bayangkan mereka dengan senyumnya, dengan keyakinannya, dengan penuh optimisnya, mereka sambil memegang tanganmu, sambil dia mengatakan, anakku sayang, jadilah orang yang punya manfaat ya. Jadilah anak yang berbakti kepada orang tua ya. Teman-teman, bayangkan bundamu di saat itu memegang dirimu, dan dia pun memeluk dirimu sambil dia katakan, anakku, aku mencintaimu karena Allah. Jadilah anak yang bisa kami banggakan. Jadilah anak yang punya manfaat yang banyak. Jadilah anak yang punya prestasi terbaik. Teman, saksikanlah mereka, orang-orang yang kau cintai, bersama dengan dirimu. Sekarang masih pejamkan matamu. Saya ingin kalian semuanya sekarang mari kita bermimpi tentang apa-apa yang selama ini kita inginkan. Coba ingat-ingat, apa cita-citamu selama ini yang ingin kau capai. Bayangkan cita-citamu yang selama ini ingin kau capai. Apakah engkau ingin jadi dokter? Ya. Apakah ingin jadi polisi? Ya, bayangkan. Apakah ingin menjadi guru, insinyur, ataupun ingin menjadi apa saja? Teman-teman bayangkan ya. Ya, bayangkan. Bayangkan engkau sudah sampai dengan tujuan yang kau inginkan. Bayangkan jika apa yang kau capai itu tercapai. Bayangkan engkau sudah memakai seragamnya. Bayangkan engkau sudah memakai seragam dari pekerjaanmu itu karena engkau ingin menjadi itu. Sekarang bayangkan, siapa orang pertama yang akan engkau datangi dan apa yang akan kau katakan kepada mereka saat engkau sudah mencapai apa yang kau inginkan. Ya, sekarang bayangkan engkau datangi orang yang mungkin punya jasa besar kepadamu. Datangi ia, ya, pegang tangannya, katakan terima kasih karena engkau telah mendukungku. Ya, katakan terima kasih karena engkau telah memberikan motivasi terbaik kepadaku. Jikalau dia adalah bunda dan ayahmu, katakan wahai ayah, wahai bunda, terima kasih karena hari ini aku seperti ini karena ayah dan bunda, karena kerja keras ayah dan bunda, karena cucuran air mata ayah dan bunda, karena pikiran dan energi ayah bunda. Jikalau engkau bertemu dengan temanmu, katakan wahai temanku, engkaulah yang bersama diriku selama aku di sekolah, engkaulah mendukungku selama aku sekolah, terima kasih karena engkau telah menjadi teman terbaikku. Aku hari ini menjadi sekarang karena kalian. Bayangkan guru-gurumu, kalau ia adalah guru-gurumu yang punya jasa besar menjadikan dirimu menjadi lebih baik seperti sekarang, bayangkan dia gurumu, temui ia, katakan wahai guruku, terima kasih karena kalianlah yang tanpa lelah, karena kalianlah yang tanpa pamrih, karena kalianlah yang tanpa berpikir lelah, aku menjadi apa yang aku inginkan. Ya, dialah gurumu, guru tanpa tanda jasa, guru yang dia
mengalihkan permasalahannya, dan dia fokus mendidik dirimu. Walau hari ini sedang pandemi, tapi dia tetap berpikir loh, bagaimana caranya anak-anak didiknya menjadi anak-anak didik yang terbaik. Iya, dialah gurumu. Mari teman-teman, kita kirimkan Al-Fatihah untuk ayah, untuk bunda, untuk kakak, adik, untuk teman, dan untuk guru-guru kita. Fokus, pejamkan mata. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya semangat ya, karena tujuan dari hari ini kita bertemu bukan menjadi orang yang biasa. Karena tujuan kita hari ini berjumpa, kita ingin menjadi orang yang luar biasa. Hari ini kita berjumpa bukan ingin menjadi orang yang biasa-biasa saja, tapi kita ingin menjadi orang yang luar biasa, dan kita menjadi orang yang punya prestasi baik loh. Ya, baik. Kalau saya bilang begini, kalian jawab dengan lantang ya. Lulus menjadi pelajar berprestasi, saya bilang lulus menjadi pelajar berprestasi, kalian sebutkan luar biasa, dahsyat, tangan dua dahsyatnya, angkat ke atas, bisa, saya yakin bisa. Ya, kita ulangi. Kalau saya bilang lulus menjadi pelajar berprestasi, kalian bilang bisa, luar biasa. Oke, kita ulangi. Lulus menjadi pelajar berprestasi, luar biasa, dahsyat, bisa, saya yakin bisa. Insya Allah kita semua akan menjadi pelajar yang berprestasi. Ya, kita ulangi sekali lagi. Lulus menjadi pelajar berprestasi, bisa, luar biasa, dahsyat, bisa, saya yakin bisa. Insya Allah kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya ingin bertanya ya, Kak Indra ingin bertanya kepada teman-teman semuanya. Jangan-jangan teman-teman nggak tahu ini apa tujuan dari kehidupan kita. Hari ini semua kita hidup. Ya, betul. Kalau kita tidak hidup, maka hari ini kita nggak hadir. Iya, tapi karena kita hidup, hari ini kita hadir. Hadir mengikuti training kesempatan pagi hari ini. Teman-teman, saya ingin tanya kepada teman-teman semuanya, baik yang putri maupun yang putra, silahkan dijawab dengan lantang, boleh berbarengan ataupun nanti ustazahnya atau pak guru, bu gurunya mendengarkan apa jawaban dari teman-teman semua ya. Ya, pertanyaannya, apa tujuan dari kehidupan kita? Ya, apa? Belajar? Ya. Apa ada yang lain? Oh, menjadi orang sukses. Ya, bagus. Oh, menjadi orang yang berbakti kepada orang tua. Bagus. Apalagi? Oh, mendapatkan keridhaan Allah. Masya Allah, bagus. Semua kita tahu akan kehidupan kita, kadang kita lupa, maka kita harus sering diingatkan. Teman-teman yang dirahmati Allah, hidup ini diantaranya untuk belajar. Kita belajar detik demi detik. Ya, setiap napas yang berhembus ini adalah proses belajar kita. Untuk apa? Untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk berpikir. Kita berpikir, setiap detiknya kita berpikir. Hidup ini kita berpikir untuk kita bawa kemana hidup kita, untuk kita manfaatkan seperti apa. Apakah mau kita jerumuskan kepada jurang kemaksiatan atau dosa, atau kita jerumuskan kepada hal-hal yang baik. Hari ini kita berpikir untuk menjadi yang terbaik, maka inilah salah satu bentuk dari kehidupan kita. Belajar, berpikir, berkarya, menciptakan sesuatu. Ya, menciptakan sesuatu, karena hari esok itu pasti akan datang. Hari ini milik kita, hari esok pasti akan datang. Yang hari esok itu milik kita. Ya, milik kita. Anak-anak muda, kalian akan menggantikan generasi-generasi tua hari ini. Ya,
Yang keempat, berprestasi. Yang kelima, berbagi. Yang keenam, meraih sukses. Dan yang paling penting dari tujuan dari kehidupan kita itu ialah, dan yang paling penting apa kira-kira? Paling penting adalah beribadah. Iya, buat apa kita untuk jadi orang kaya, orang paling ganteng sejagat raya, tapi ternyata kegantengan kita, kekayaan kita bukan karena Allah, karena pamer. Ya untuk apa? Iya, karena hidup ini sementara. Tidak ada orang yang hidup selamanya. Nabi Adam sudah tidak ada yang umurnya sudah ribuan tahun. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam yang gantengnya luar biasa sudah nggak ada. Atau Nabi Ibrahim yang dibakar tidak mempan sudah tidak ada. Maka teman-teman semuanya, hidup kita hari ini, setiap helaan nafas kita, setiap mata kita memandang, ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di rumah kita tidur-tiduran, kita niatkan, ya Allah, tidurku ini karena ingin beribadah kepadamu, jadi pahala. Teman-teman main game, wah main game nih, yang sering main game, bisakah untuk ibadah? Iya, jikalau itu untuk selingan, refreshing. Tapi kalau terus-terusan bagaimana? Hati-hati, kita akan terjerumus kepada jurang kemaksiatan. Kok bisa maksiat? Ya, terlalu banyak aktivitas bermain game di rumah yang bisa membuat diri kita jauh daripada Allah, lupa akan ibadah kepada Allah, atau bahkan melupakan pelajaran-pelajaran kita. Kita lebih nyaman dengan dunia kita sekarang. Itu juga bisa membuat kita terjerumus kepada jurang ketidakbaikan atau jurang kemaksiatan. Teman-teman rahmati Allah, ibadah ya. Jadi kita punya tujuan dari kehidupan kita itu adalah ibadah. Mungkin banyak yang menyepelekan kita. Iya, sering kalau di rumah ayah bilang, kamu ini apa sih kok nggak belajar-belajar? Kita sering bilang, ayah, aku ini pengen bebas loh. Ya betul, kamu ingin bebas. Ya, tapi ingat bahwa kamu punya kewajiban pula. Kamu punya tanggung jawab. Kamu punya kewajiban yang harus kamu lakukan. Mungkin orang lain di sekitar kamu mengatakan, karena kamu orang yang gak mampu, kamu tuh orang miskin, gak bakalan jadi orang sukses, sehingga membuat kamu minder. Gak perlu mendengarkan kalimat orang. Kenapa? Karena kesuksesan itu milik kita semuanya ya. Setiap kita makan nasi yang sama, setiap kita makan beras berwarna yang sama, setiap kita minum air putih yang sama. Maka setiap kita punya hak untuk menjadi orang yang merdeka, untuk orang yang sukses. Ya, karena mungkin banyak orang yang mengatakan, kamu tuh anak yang tidak mampu, orang tua kamu gak mampu mendidik kamu gitu, orang tua kamu miskin, gak pasti kamu gak bakalan jadi orang sukses. Tidak, setiap kita mampu. Kenapa? Karena Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan menangis, jangan bersedih, karena Allah bersama kita. Allah bersama kamu, Allah bersama kamu. Ya, teman-teman, mungkin ada yang mengatakan kamu gak cantik, kamu gak ganteng, gak perlulah kamu pengen jadi orang sukses, kamu jadi orang biasa-biasa aja. Tidak, kita tidak ingin menjadi orang yang biasa-biasa saja. Kita tidak ingin hanya menjadi orang yang pekerja tapi tidak menjadi siapa-siapa. Kita ingin memastikan diri kita menjadi orang yang punya manfaat yang banyak, dan kita menjadi orang yang hebat, teman-teman. Iya, ya, kalau kita jadi orang hebat, siapa yang bangga? Ayah dan bunda, bukan? Tapi kalau kita menjadi orang yang biasa-biasa saja, menjadi orang yang tidak punya manfaat atau bahkan merugikan orang-orang sekitar, siapa yang bangga? Tidak ada. Cenderung orang akan menyalahkan orang tuamu, cenderung orang-orang sekitarmu akan menyalahkan guru-gurumu. Bagaimana ia dididik, bagaimana dia diajarkan. Ya, karena tugas kita adalah menjadi yang terbaik, teman-teman. Di hari ini kita bukan hanya menjadi orang biasa, tapi kita harus menjadi orang yang luar biasa. Teman-teman rahmati Allah, mungkin kamu nggak pinter, mungkin kamu susah untuk memahami pelajaran, biarkan saja. Yang penting kamu berusaha. Tugas kamu melakukan proses ini. Saat kamu tidak mampu, maka kamu belajar, bertanya. Dan kamu tetap tidak mampu, maka kerjakan saja sesuai dengan kemampuanmu. Teman-teman, mungkin banyak yang menyepelekan kamu, tapi pastikan dirimu. Yang pasti, yang harus kamu miliki adalah keyakinan bahwa apapun yang menjadi kelemahan dalam dirimu, kamu punya hak untuk menjadi orang sukses.
kamu punya tujuan menjadi orang yang lebih baik lagi. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita akan coba lihat video yang akan sama-sama nanti kalian tonton ya, tentang seorang anak yang mempunyai motivasi tinggi untuk tujuan hidupnya. Ya, lihat ya. Baik, setelah itu coba kita renungi. Saya ingin tanya kepada teman-teman semuanya, mengapa anak tadi itu berhasil? Ya, dia punya tujuan hidup tidak ya? Dia punya tujuan tidak terhadap apa yang dia lakukan itu? Punya. Apa tujuannya? Dicatat ya. Saya ingin kalian sebutkan masing-masing, nanti ditanya oleh ustadz-ustazahnya atau kepada ibu guru atau pak gurunya. Saya ingin tanya, mereka tadi, anak itu tadi berhasil. Saya ingin tanya, menurut kalian apa dari tujuan keberhasilan dia melakukan itu? Ya, ada? Ya. Sekarang saya ingin tanya yang kedua, menurut kalian saat dia kan berhasil tuh, adakah hal yang dia korbankan sehingga dia berhasil? Apa yang dia korbankan itu? Ya, dia berkorban untuk apa? Untuk mendapatkan keberhasilan. Adakah orang yang berhasil tanpa berkorban? Tidak. Adakah orang sukses sebelum dia itu memulai dari awal dan dia susah sebelumnya? Tidak. Semua orang melakukan proses keberhasilan dari sesuatu yang gagal. Seseorang dia mempunyai prestasi baik, sebelumnya dia melakukan pengorbanan, belajar, bertanya, apapun itu yang dia lakukan sehingga dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, tapi teman-teman, kunci dari keberhasilan ia adalah motivasi. Ya, motivasi. Tidak, motivasi adalah dorongan. Dia tidak mungkin berhasil menarik tambang itu tanpa adanya dorongan untuk menang. Bayangkan teman-temannya, mungkin dia sudah banyak mengeluh, teman-temannya sudah banyak mengeluh, tapi dia terus menarik tambang itu dengan kepercayaan diri, dengan keyakinan diri, dengan hambatan yang mungkin ada dalam diri dia, tapi dia terus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Dia tarik terus, akhirnya teman-temannya pun melihat bahwa dia bersungguh-sungguh. Allah dan orang-orang soleh lainnya melihat proses untuk mendapatkan keberhasilan kita loh. Allah dan orang-orang soleh lainnya melihat usaha kita untuk mendapatkan keberhasilan itu. Karena kita adalah orang-orang yang berbeda. Kita bukan orang biasa, tapi kita adalah orang-orang yang mempunyai niat untuk menjadi anak-anak yang berprestasi dan luar biasa. Motivasi ya. Teman-teman, saya ingin menggambarkan kepada teman-teman semua tentang motivasi. Coba bayangkan. Bayangkan ya. Bayangkan Andi namanya.
Suatu ketika si Andi ini suka banget nonton film Doraemon. Bayangkan, ada Andi di situ? Oh, nggak ada ya? Kalau ada, masya Allah, mohon maaf. Ini adalah ilustrasi. Andi, dia punya kebiasaan setiap jam 9 pagi nonton film Doraemon. Nah, di dalam nonton film Doraemon itu, dia tidak boleh diganggu. Saat dia diganggu, maka dia akan uring-uringan. Bahkan dia tidak mau melakukan aktivitas daring, makan, dan yang lain-lainnya. Kenapa? Karena dia sudah tergila-gila dengan apa yang dia inginkan. Atau menonton Doraemon tadi. Teman-teman, bayangkan ya. Dibayangkan. Suatu ketika, di jam waktu pelaksanaan film Doraemon itu mulai, sebut saja jam 9, tiba-tiba si Andi ini mules. Aduh, saya mules ini, gimana ini? Saya mules. Menurut kalian, dia akan melanjutkan aktivitas menonton Doraemonnya atau ke kamar mandi? Bayangkan ini tidak ada handphone ya. Jangan seperti sekarang, bayangkan tidak ada handphone. Apakah dia akan nonton? Jawabannya, dia akan mengorbankan apa yang dia sukai. Untuk apa? Untuk hajat yang lebih besar. Apa itu? Membuang kotoran atau BAB sebutannya. Dia bayangkan, dia saat sudah sampai kamar mandi, sampai kamar mandi, tiba-tiba ada ayahnya yang ada di kamar mandi. Dia ketok-ketok, ayah buruan, saya mau buang nih. Kata ayahnya, ayah baru masuk nak. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan berpasrah diri? Tidak. Kamu akan mencari tempat yang lain. Mungkin kamu ke tempat tetangga. Bayangkan kamu tempat tetangga kamu. Saat kamu sampai ke tempat tetangga, kamu ketuk, tok 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 tok. Wahai temanku, aku permisi dong mau ke kamar mandi. Tapi kata temanmu apa? Ibuku baru saja ke kamar mandi. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak akan berputus asa ya. Kamu akan mencari tempat yang lain. Bayangkan di dekat rumahmu ada sungai. Wah, kamu bayangkan di situ ada pohon-pohon, yang pohon itu amat sangat rindang. Yang kamu bayangkan kalau kamu itu ada di situ, kamu akan amat sangat nyaman. Ya, tapi ternyata sampai di sana kamu melihat sebuah pelang yang bertuliskan dilarang buang sampah di tempat ini, dilarang membuang kotoran di tempat ini. Apabila membuang kotoran di tempat ini, kamu akan mendapatkan denda 1 juta. Masya Allah. Apakah kamu akan lakukan? Tentunya tidak, karena kamu ingin membuang membuang kotoran ini tanpa risiko. Bayangkan kamu cuma membuang ini, kamu membayar 1 juta. Tidak. Akhirnya apa? Kamu ke kebun-kebun, masuk ke kebun-kebun. Masya Allah. Kamu buang di tempat itu. Bayangkan kamu masuk ke kebun-kebun karena kamu terpaksa, kamu berkorban, malumu kamu korbankan. Ya, semuanya kamu korbankan. Untuk apa? Untuk tujuan yang besar. Kamu gak nonton Doraemon, tapi di saat itu kamu ingin membuang hajatmu yang lebih besar ini. Kamu merelakan, kamu uring-uringan, tapi karena kamu ini mempunyai hajat yang lebih besar dari hanya sekedar nonton Doraemon, kamu akhirnya mengorbankan hal-hal yang lain. Ya, bayangkan saat kamu sudah selesai melakukan aktivitas buang air besar tadi ya, apa yang terbayang olehmu? Apakah malu? Tidak. Karena apa? Kamu akan bahagia, kamu akan celingak-celinguk, tapi kamu akan tersenyum. Masya Allah, hari ini malu ya. Masya Allah, hari ini saya sudah melakukan hal yang luar biasa. Ya, teman-teman bayangkan, untuk membuang hajatmu saja, kamu rela berkorban pontang-panting mencari tempat berusaha untuk mencapainya. Lalu kenapa cita-citamu tidak seperti itu? Lalu kenapa kok kita sering sekali mengeluh? Kita sering sekali tidak semangat untuk belajar. Kita sering sekali tidak mempunyai motivasi yang kuat untuk meraih cita-cita kita. Ya, kenapa? Kita ulangi lagi teman-teman, kita punya cita-cita yang besar, maka cara untuk meraihnya pun harus besar. Kisah kedua, bayangkan Andi tadi ya, ini adalah jurang A, ini jurang B. Bayangkan ini jurang A, jurang B, jaraknya 20 meter ya, jaraknya 20 meter. Saya kasih di sini paralon sebesar pipa lah ya, pipa besar segini, sebesar ini. Saya kasih pipa ini 20 meter. Nah, saya bilang ke Andi, kamu berjalan dong dari A sampai ke B, jalan tanpa terjatuh. Jurang di bawahnya jaraknya 20 meter. Pastikan kalau dia jatuh, dia akan mati.
Ya, dia kalau jatuh dia akan mati. Bayangkan, saat dia jatuh dia akan mati, tapi dia akan terus. Teman-teman bayangkan, saat dia berjalan, apakah dia akan berjalan? Tidak. Kenapa? Karena dia takut. Saya kasih dia motivasi. Apa itu uang? Andi, kamu saya akan kasih uang 2 juta. Maukah kamu berjalan dari A ke B 20 meter ini? Dia akan mengatakan sambil dia berpikir, kurang sepertinya. Saya kasih lagi 2 juta selanjutnya, jadi 4 juta. Apakah dia akan tetap jalan? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena hidupnya akan amat sangat berharga. Hanya sekedar 4 juta yang akan mungkin dia tidak akan mendapatkannya. Tapi mati adalah jalan yang tidak baik yang dia harus lakukan. Teman-teman, dia tidak mengambilnya. Tapi lihat kisah selanjutnya. Jikalau di B ini, di tempat jurang yang B ini ada bunda dan ayahnya, atau ada adiknya. Di sini ada perampok yang dia sedang menodongkan pistol kepada kedua orang tuanya. Perampok itu bilang, wahai Andi, kalau kamu tidak kesini dalam hitungan 1 sampai 10, maka ayah dan bundamu akan saya tembak. Andi ada di A, di sini ada pipa. Saya hitung, kata perampok itu. 1, pertanyaan saya, apakah Andi akan berjalan? Dia tidak diberi uang loh, tapi dia melihat ada sosok ayah dan bundanya, ada sosok ayah bundanya di sini terancam. Ada sosok ayah dan bundanya yang mencintainya terancam. Akhirnya apa? Andi pun berjalan dengan tanpa melihat resiko, dengan tanpa melihat kematian. Dia hanya mengatakan, cintaku kepadamu ayah bunda itu lebih besar dibandingkan kematian. Cintaku kepada ayah bunda itu lebih besar dari apapun. Aku rela mati untuk ayah dan bunda. Betul? Ya. Lalu pertanyaannya hari ini, apakah kita betul-betul menjadikan ayah bunda kita menjadi sosok motivasi yang akan kita betul-betul banggakan ketika kita mencapai cita-cita kita? Kalau belum, pikirkan yang matang dalam diri kita. Hari ini kita belum membahagiakan ayah bunda kita. Teman-teman, tugas kita hari ini membahagiakan mereka. Motivasi kita adalah membuat mereka bangga. Motivasi kita membuat mereka bahagia. Tugas kita menjadi anak yang lebih baik lagi. Teman-teman, motivasi ya. Kata Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum. Allah nggak bakalan merubah kita menjadi orang pinter. Allah nggak bakalan menjadikan kita orang yang punya prestasi. Kata Allah, ya, kesungguhnya Allah tidak akan ngerubah nasib kita, nggak bakalan jadi orang sukses, nggak bakalan membahagiakan orang tua kita sehingga mereka mau merubah keadaan mereka sendiri. Ya, kalau kamu ingin jadi orang sukses, ayo dong semangat. Kalau kamu ingin menjadi anak yang punya prestasi yang baik, ayo dong semangat belajar. Jangan cuma main game saja, karena dengan kamu main game berarti kamu menyia-nyiakan. Ya, main game boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Tapi ketika kamu melakukan game itu terus-terusan sampai melupakan waktu, sampai melupakan segalanya, maka di saat itulah kamu sedang lalai terhadap impian yang kamu ingin capai. Teman-teman, tujuan kita besar. Kita ingin menjadi anak yang punya prestasi. Kita ingin menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Teman-teman dirahmati Allah, ilustrasi selanjutnya, bayangkan kamu sedang melakukan panjat pinang. Ya, kamu melakukan aktivitas panjat pinang. Di saat kamu melakukan panjat pinang, bayangkan ada orang per orang. Saya ingin tanya, orang melakukan panjat pinang itu punya tujuan tidak? Punya dong. Kalau dia tidak punya tujuan, maka dia gak akan berhasil. Apa tujuannya? Mendapatkan hadiah. Betul. Mendapatkan hadiah adalah tujuan dari dia melakukan panjat pinang. Teman-teman rahmati Allah, saat dia sudah mempunyai tujuan untuk mendapatkan dia, apakah dia serta-merta naik langsung berhasil? Tidak. Saat dia naik, dia akan terjatuh. Saat dia naik terjatuh, bayangkan, saat dia sudah naik ke atas, tapi ternyata dia terjatuh, apa yang dilakukan oleh penonton? Penonton menyorakinya. Ya, bayangkan itu adalah kamu. Katanya disoraki. Tapi apakah engkau gentar? Engkau tidak mencoba lagi? Ya, saat engkau tidak mau mencoba lagi, maka di saat itulah kamu gagal. Saat kamu mengatakan diri kamu,
gagal, saat mengatakan diri kamu saya kayaknya nggak bakalan berhasil, kamu banyak mengeluh di saat orang lain mengejek dirimu, maka di saat itulah kamu gagal. Tapi bayangkan di saat itu kamu mengatakan kepada dirimu, saya ini orang hebat, saya ini orang sukses, saya ini orang punya prestasi, ini mau coba lagi saya. Akhirnya kamu pun mencoba lagi, panjat pinang dengan tim kamu. Bayangkan saat engkau berhasil, saat engkau meraih bendera di atas pucuk dari panjat pinang itu, apa yang dilakukan oleh penonton? Penonton bersorak ria. Oh, semua bahagia. Bahkan semua orang mengatakan, ambil anduk itu, ambil uang itu, ambil lemari dan yang lain-lainnya. Emang ada lemari? Masya Allah. Ya, semua orang mengatakan ambil A, B, C dan yang lain-lainnya. Mereka lupa, mereka tidak ikut panjat pinangnya. Mereka cuma penonton, tapi mereka ikut senang saat engkau berhasil. Ya teman-teman, saat engkau berhasil meraih impianmu, yang senang bukan hanya ayah dan bunda loh, tapi tetanggamu, gurumu, teman-temanmu, semua orang yang dekat denganmu, dia akan bangga dengan dirimu. Ya, jadilah orang yang bisa membanggakan orang lain. Senang bukan saat orang lain mendoakanmu? Senang bukan saat melihat ayah dan bundamu mengatakan ini anakku yang terbaik? Ya, hari ini kita harus merubah. Hari ini kita harus merubah apa yang belum baik dalam diri kita, karena tujuan kita bukan hanya menjadi anak yang biasa. Kita mempunyai tujuan menjadi anak yang luar biasa, punya prestasi dan menjadi yang terbaik. Teman-teman, usaha dulu baru takdir. Tidak ada orang yang dapat menjadi orang sukses tanpa adanya usaha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah aku menyembah dan kepadamulah aku meminta pertolongan, kata Allah. Kamu nyembah dulu baru minta tolong. Kamu nyembah dulu baru minta. Gak bisa kita menjadi orang, ya Allah saya pengen jadi orang soleh tapi gak sholat. Ya Allah saya pengen jadi anak yang punya prestasi tapi kita gak belajar. Tidak mungkin sesuatu itu terjadi tanpa sebuahnya sebab. Teman-teman, maka sebab itu kita ciptakan. Pantaskan diri kita, layakkan diri kita menjadi orang-orang yang punya kepantasan itu. Teman-teman, dibutuhkan motivasi agar kita menjadi orang yang sukses. Jadikanlah orang tuamu tadi motivasi tertinggi ya. Jadikanlah Allah menjadi sesuatu yang besar dalam dirimu, tujuan dari kehidupanmu. Allahu ghayatuna, Allah adalah tujuanmu. Ar-Rasul qudwatuna, Rasul adalah qudwah, contoh terbaik. Al-Quran dusturuna, Al-Quran pedoman hidup kita. Ya, karena kita adalah muslim dan kita menjadi muslim yang terbaik. Teman-teman rahmati Allah, ya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bahagia ya. Mengapa kita, jikalau saya tantang kalian untuk naik sebuah tebing, saya ingin tanya, kenapa kamu tidak mau melakukan pekerjaan naik tebing? Iya, kamu gak pernah mencobanya, kamu takut resikonya. Iya, tapi ada tidak orang yang naik tebing? Ada. Menurut kalian mereka suka atau tidak? Suka. Pertanyaannya kenapa? Kamu gak suka, dia suka. Karena kamu belum pernah mencoba. Iya. Karena kamu mungkin banyak mengeluh, tapi mereka mengeluh tidak? Tidak, mereka berusaha terus. Apa untungnya buat mereka saat mereka naik tebing? Untungnya sehat, untungnya kepuasan diri, untungnya apalagi banyak hal. Kamu mendapatkan untungnya tidak? Tidak, karena kamu tidak suka. Resikonya ada, manfaatnya ada. Tapi saat kamu tidak menyukai apa yang aktivitas yang kamu lakukan, maka kamu tidak akan mendapatkan manfaatnya. Kamu tidak akan mendapatkan untungnya, atau bahkan kamu hanya mendapatkan sesuatu hal yang biasa. Teman-teman, saat kamu ingin menjadi orang yang punya prestasi baik, saat kamu ingin meraih impianmu lebih dahsyat lagi, maka sukai apa yang menurutmu itu tidak baik. Contoh belajar matematika, bahasa Inggris atau yang lainnya, kamu mulai sukai. Katakan ini adalah tujuanku, ingin menjadi orang sukses, aku ingin keluar negeri, aku ingin mencapai impianku lebih dahsyat lagi. Maka sukai apa yang kamu belum sukai hari ini, terutama pelajaran. Kenapa? Karena tujuanmu bukan hanya menjadi murid yang biasa-biasa saja. Kamu ingin menjadi murid yang luar biasa. Ya, karena kamu adalah murid yang luar biasa. Teman-teman dirahmati Allah, saya ingin katakan kembali, seandainya kalau saya memegang uang 100.000 di tangan saya, saat saya katakan, teman-teman, maukah kalian saya kasih uang 100.000? Mayoritas kita mengatakan mau, betul? Ya.
Bahkan 5.000 saja, saya katakan ada yang mau uang 5.000, mau, tapi mungkin tidak banyak. Kenapa? Karena kalian melihat nilai, tidak melihat cara. Saya sebutkan misalnya ini ada uang 10.000, siapa yang mau uang 10.000? Kalian semua mengatakan saya, tapi tidak ada yang berjalan, tidak ada yang mengambilnya. Ada uang 100.000 lagi, siapa mau uang ini? Saya. Tapi apakah dengan saya kita akan mendapatkannya? Tidak. Seperti kalau saya ingin tanya, siapa yang ingin mendapatkan prestasi terbaik? Semua kita pasti akan menjawab saya. Siapa yang diantara kita ingin menjadi anak yang soleh dan solehah? Semua kita mengatakan saya. Tapi kita lupa caranya bagaimana. Contoh, siapa yang ingin mendapatkan uang 5.000 ini? Ketika kamu mengatakan saya, kamu berjalan, hampiri saya dan ambil uang ini. Itu adalah cara untuk mendapatkan uang ini. Maka tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa semuanya sebab. Ya, sebab itu harus kita ciptakan. Semakin kita ingin menjadi orang yang hebat, maka semakin kita ciptakan sebab-sebab yang hebat pula. Kita perlu ciptakan sebab-sebab yang hebat pula. Karena apa? Karena kita bukan hanya ingin menjadi orang biasa, kita ingin menjadi orang hebat, teman-teman. Ingat, jangan sampai kita menyesal kemudian saat dimana orang lain mendapatkan yang mereka inginkan, kita hanya cuma menjadi seorang penonton yang mengatakan, coba saya dulu begitu, coba saya seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Ketika seseorang memiliki alasan untuk melakukan sesuatu, maka ia akan termotivasi. Alasan untuk melakukan sesuatu, maka dia akan termotivasi. Maka cari alasannya. Dan ketika seseorang sudah termotivasi, apapun profesinya atau status sosialnya, maka potensi dalam dirinya dan kehebatan dalam dirinya itu akan muncul. Maka ciptakan motivasi dalam dirimu. Maka cari alasan-alasan untuk membuat motivasimu bangkit. Segalanya ada dalam pikiranmu. Yakin dan percaya, apabila kamu berpikir gagal, kamu pasti akan gagal. Apabila kamu berpikir kamu nggak bisa, maka pasti kamu bakalan nggak bisa. Tapi kalau kamu berpikir saya adalah orang hebat, saya adalah anak yang punya prestasi, maka di saat itulah kamu adalah orang-orang yang terbaik. Kamu adalah anak-anak yang punya prestasi. Kamu adalah anak-anak yang punya mimpi. Apabila kamu berpikir menang tapi merasa yakin terhadap apa yang kamu inginkan, maka boleh dikatakan kamu sudah berhasil, walaupun belum terlihat nampak dalam dirimu keberhasilan itu. Tapi saat kamu berpikir kamu berhasil, maka di saat itulah kamu sampai kepada tujuanmu. Teman-teman, akhir dari sesi training kali ini adalah bahagiakan mereka orang tuamu, maka kamu akan bahagia. Iya, saat kamu mendapatkan keridhaan bunda dan ayah, saat ayah dan bundamu bahagia, maka di saat itulah kamu akan menjadi orang sukses. Karena kesuksesan itu bukan hanya milikmu. Saat kamu bisa membahagiakan kedua orang tuamu dengan membuat mereka tersenyum. Bayangkan, apakah hari ini engkau sudah membuat mereka bahagia? Bayangkan, apakah hari ini engkau sudah membuat mereka itu bangga? Atau bayangkan, apakah setiap harinya ayah dan bundamu marah saja karena melihat sikap dan tingkah lakumu yang belum menggambarkan kebaikan? Ya, bahagiakan mereka ya. Jangan membuat mereka sedih. Jangan membuat mereka menangis. Jangan membuat mereka berpikir keras sehingga ia ingin meninggalkan. Teman, jangan sampai kita menyesal saat mereka nanti sudah tidak ada lagi. Kita hanya mengatakan, wah bunda maafkan saya, karena mungkin saat bunda ada, aku belum menjadi anak yang soleh atau soleha. Teman, jangan sampai kita menyesal saat kita nanti melihat mereka sudah tidak ada. Hanya kenangan yang kita akan kenang saja. Teman, jangan pernah kita menyesal nanti saat mereka sudah tak mampu memfasilitasi kita, sudah tak mampu lagi menyekolahkan kita, tapi kita tidak mampu memberikan apa-apa kepada mereka. Ya, tugas kita hari ini memperbaiki diri. Tugas kita hari ini adalah melayakkan bahwa kita pantas untuk menjadi orang sukses. Teman, berdoa kepada Allah bahwa Allah adalah yang terbaik. Berdoa kepada Allah bahwa Allah adalah segala-galanya.
Berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Karena Allah lah yang menciptakan diri kita dan mematikan diri kita. Mungkin hari ini kita tersenyum, mungkin hari ini kita cukup, tapi mungkin kita besok akan kurang. Iya. Ayah kita hari ini bekerja, tapi kelak ia pun tak akan kerja kembali. Hari ini mungkin ayah kita sehat, tapi kelak ayah kita akan tidak sehat. Teman, saat dimana Allah menguji kita nanti dengan ujian kematian, maka di saat itulah Allah ingin melihat kesungguh-sungguhan kita. Apakah kita mampu bersabar? Teman, ya, lihat mereka yang sudah tua itu. Lihat mereka yang sudah tua dan sudah mulai lupa dengan apa yang mereka ucapkan. Mereka adalah bunda dan ayah yang selalu menyayangimu. Bunda dan ayah yang selalu memotivasimu. Bunda dan ayah yang selalu mengatakan, anakku makan ya biar kamu sehat. Bunda dan ayah yang selalu mengingatkanmu walau dia sering marah. Bunda dan ayah yang mungkin saat dia mengatakan hal-hal baik menurutmu itu kasar, tapi bunda dan ayahlah yang dia rela berjuang, rela membelamu walaupun kau salah. Dialah bunda dan ayahmu yang dia rela mengorbankan dirinya untuk kebahagiaanmu. Dia rela berhutang untuk kebahagiaanmu. Pernahkah engkau melihat mereka menangis saat di sepertiga malam atau di sholat-sholat mereka? Apa yang mereka doakan? Bukan untuk mereka, tapi dirimu. Bukan untuk mereka, tapi dirimu. Dialah bunda dan ayahmu yang mendoakanmu dengan sungguh-sungguh, berharap engkau menjadi orang yang punya manfaat, berharap engkau lebih sukses dari mereka, berharap engkau menjadi anak yang mampu berbakti kepada mereka. Teman, saat mereka tidak adalah, saat mereka Allah panggil dengan malaikat Israel diutus ke rumahmu, maka di saat itulah mereka tak membutuhkan lagi alma mater kampus, mobil mewah, rumah megah, istri cantik, atau yang lain. Mereka hanya menginginkan doa-doa dari anak-anaknya yang menengadahkan tangan berdoa, ya Allah ampunkanlah bunda dan ayahku. Ya Allah ampunkanlah bunda dan ayahku atas sikapnya di dunia ini. Ya Allah ampunkanlah mereka, ya Allah, karena mereka adalah orang tuaku yang mencintaiku sepenuh hatinya. Hanya anak-anaknya lah yang mereka tunggu, teman. Hanya anak-anaknya lah yang mereka tunggu dan nantikan untuk berdoa menengadahkan tangan kepada Allah. Jikalau engkau belum jadi anak soleh, maka menyesallah hari ini. Kenapa? Karena kelak engkau hanya bisa melihat mereka menangis di alam kuburnya sana, menantikan doa dari anak-anaknya yang soleh. Teman, doakan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, kami merindukan perjumpaan dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang pantas untuk berjumpa dengan beliau, ya Allah. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampunkan dosa kami, ya Allah. Dosa anak-anak yang belum berbakti kepada bunda dan ayahnya, ya Allah. Ya Allah, maafkan kami, ya Allah. Dosa kami yang mungkin banyak, ya Allah, yang belum dikatakan anak soleh atau soleha, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka,
sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa selalu bersyukur kepada. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa selalu berbuat baik kepada umat ini ya Allah. Ya Allah, cukupkanlah kami untuk mendapatkan prestasi terbaik kebahagiaan dunia ini ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami akan jalan menuju kebaikan ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Teman, mungkin kita belum menjadi anak yang soleh atau solehah, tapi pastikan bahwa kita ingin menuju ke situ. Pastikan bahwa kita ingin menjadi anak-anak yang terbaik di hadapan Allah. Kita ingin menjadi anak-anak yang membanggakan kedua orang tua kita. Iya, mereka lah orang tua yang membuat kita bangga. Kita lihat video satu ini ya. Jelek, murah. Kamu ngerti gak sih perasaan aku? Aku mau hidup miskin. Kita hilang semua, Pak. Apa? Ini apaan sih, Bapak ini? Apa sih, Bapak ini maksudnya?
Papa beli nasi, makan dulu. Berangkat dah. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini adalah akhir dari sesi kita. Mudah-mudahan setelah sesi ini kita semua menjadi anak-anak yang lebih baik lagi ya. Saya sih berharap perjumpaan kita bukan hanya dengan daring ini, kita akan berjumpa dalam event-event yang lain. Dan saya yakin bahwa 10 tahun nanti kamu akan menjadi orang lebih hebat. 10 tahun nanti kamu bisa menjadi orang yang kamu inginkan. Ingin jadi dokter, kamu akan jadi.
saat dimana kamu memantaskan diri ya, saat dimana kamu membuat dirimu layak ya. Ya teman-teman, mudah-mudahan salam ya buat ayah dan bunda di rumah. Mudah-mudahan ayah dan bunda saat nanti kamu pulang, dia membuat dirimu lebih baik lagi, melihat dirimu dan engkau ternyata lebih baik lagi. Jangan lupa saat nanti sudah di rumah, pegang tangannya, mintakan maaf kepada ayah dan bunda ya, agar kamu mendapatkan keriduannya. Katakan kepada ayah bunda, ayah maafkan aku, bunda maafkan aku, doakan aku untuk menjadi orang yang sukses ya. Jangan lupa pula hari ini sebelum kamu pulang, temui gurumu, pegang tangannya erat, katakan, Pak Guru, Bu Guru, terima kasih karena engkau telah mendedikasikan waktumu untuk kami menjadi anak yang terbaik ya. Karena kamu adalah orang hebat, kamu harus meminta doa restu dari semua orang, dari teman, dari guru, dari orang tua. Teman-teman, mudah-mudahan perjumpaan kita hari ini Allah ridhoi ya, dan perjumpaan kita kemudian di akhirat kelak, mudah-mudahan kita berjumpa dalam keadaan terbaik insya Allah. Mudah-mudahan video ini memotivasi kita dan membuat kita menjadi anak-anak yang terbaik. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat, salam semangat, salam berprestasi dari saya, Indra Budi Setiawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.